Pernah dengar istilah senjata gaib? Kedengarannya keren ya. Tapi ini bukan soal senjata fisik loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas makna di balik judul yang kuat ini dengan menyelami sebuah kitab doa tradisional dari Hadramaut, Yaman. Anggap aja ini panduan praktis untuk doa-doa dan wirid yang udah jadi sumber kekuatan spiritual selama ratusan tahun. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan pahami dulu perangkat-perangkat spiritual dasarnya. Terus, kita akan bedah 3 wirid agung yang jadi jantung dari kitab ini. Setelah itu, kita akan lihat betapa praktisnya kitab ini karena ada doa untuk hampir semua kebutuhan kita. Dan terakhir, kita akan tarik benang merah dari semuanya, kekuatan dikir. Oke, sebelum kita loncat ke doa-doanya, kita perlu samain frekuensi dulu nih. Kita perlu paham dulu apa sih tujuan utama dari senjata goib ini, plus beberapa istilah kunci yang bakal sering kita dengar nanti. Zaman sekarang kan serba cepat, serba heboh ya. Kadang kita bingung cari pegangan. Nah, kitab ini menawarkan sebuah jawaban yang sangat terstruktur. Sebuah amalan spiritual rutin yang disebut ratib. Jadi, inti dari semua ini adalah ratib. Bayangin aja ini kayak rutinitas spiritual harian kamu. Seperti jangkar kapal di tengah badai, ratib ini dirancang untuk ngasih stabilitas di tengah kesibukan hidup, biar kita tetap terhubung dan nggak gampang goyah. Selain ratib, ada juga yang namanya wird. Nah, kalau ratib itu ibarat jadwal olahraga spiritual harian kita, wird ini tuh kayak set latihan spesifik di dalamnya. Biasanya lebih pendek, lebih fokus untuk membangun disiplin spiritual kita hari demi hari. Nah, disinilah letak keunikan kitab ini. Keseluruhan koleksinya itu dibangun di atas 3 pilar utama. 3 wirid agung yang luar biasa pengaruhnya. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Wird al-Sakran, dari ulama abad ke-15, Habib Ali bin Abi Bakar al-Sakran. Perhatiin deh cara mulainya. Dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah dan sang penyusun. Ini tuh tradisi adab yang indah banget untuk menghormati dan menyambungkan diri secara spiritual. Jadi, fokus utama wirid ini tuh kayak membangun benteng spiritual yang kokoh banget. Tujuannya untuk melindungi kita dari segala mara bahaya, baik yang kelihatan maupun yang enggak. Kuncinya ada di pengulangan kalimat-kalimat kuat yang fungsinya seperti menumpuk batu bata untuk membangun benteng pertahanan itu. Wirid agung kedua adalah Ratib al-Atas, dari ulama abad ke-17, Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Di sini kita lihat lagi polanya kan, dibuka dengan niat yang spesifik, kali ini untuk kesembuhan dan perlindungan. Jadi doanya lebih terarah. Oke, jadi kalau Wird al-Sakran tadi fokusnya ke benteng pertahanan, Ratib al-Atas ini lebih fokus ke penyerahan diri atau tawakal. Isinya banyak zikir-zikir pendek yang diulang-ulang, yang intinya adalah membangun hubungan dan kepercayaan total kepada Tuhan lewat pujian dan kepasrahan. Dan pilar yang ketiga, nah ini dia, mungkin yang paling sering kita dengar, Ratib al-Haddad. Ini adalah mahakarya dari seorang pembaru besar abad ke-17, Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Yang bikin Ratib al-Haddad ini istimewa adalah sifatnya yang komprehensif banget. Ini tuh kayak paket lengkap spiritual harian. Ada penegasan iman atau tauhid, ada ayat-ayat Quran, ada doa minta ampun, minta perlindungan. Semuanya dirangkum dalam satu wirid yang padat. Oke, setelah kita tahu 3 pilar utamanya, sekarang kita lihat gimana kitab ini jadi super praktis dengan doa-doa untuk situasi sehari-hari yang sangat spesifik. Disinilah kita lihat fungsi kitab ini sebagai panduan praktis kehidupan. Lihat deh daftarnya, ada doa buat pelajar biar gampang ngerti, doa buat pedagang biar dagangannya berkah, bahkan doa buat keharmonisan rumah tangga. Ini nunjukin kalau tujuannya bukan cuma perlindungan umum, tapi benar-benar mengundang bimbingan ilahi ke dalam setiap detail hidup kita. Kita semua pasti pernah kan bingung mau ambil keputusan besar? Nah, kitab ini nggak cuma bilang, berdoalah, tapi ngasih panduan langkah demi langkah yang jelas seperti proses sholat istikharah ini. Ini mengubah konsep abstrak, minta petunjuk, menjadi sebuah ritual yang konkret dan bisa langsung kita praktekkan. Oke, dari semua wirid agung dan doa-doa spesifik tadi, apa sih sebenarnya benang merah yang mengikat semuanya? Jawabannya satu, zikir. Atau mengingat Tuhan. Idenya adalah mengubah hidup kita jadi semacam percakapan yang nggak pernah putus dengan Sang Pencipta. Setiap ratib, setiap wird,
Setiap doa yang kita bahas tadi, itu semua adalah alat untuk menjaga percakapan itu tetap hidup dan mengalir. Jadi, pada dasarnya, kitab ini berfungsi sebagai alat untuk menenun kesadaran spiritualitas ke dalam jalinan aktivitas kita sehari-hari. Tujuannya adalah membebaskan spiritualitas dari waktu-waktu sholat saja dan menjadikannya napas dari setiap momen kehidupan kita. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Di tengah dunia yang penuh notifikasi dan distraksi digital, mungkinkah ritual harian yang terstruktur seperti ini adalah senjata gaib yang sebetulnya kita butuhkan untuk menemukan kembali fokus dan ketenangan?